sudah bisa bermuwajahah melejum ini, atau yang masih berjuang untuk masuk, atau ada yang sudah niat namun ada acara, semuanya mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita menunaikan ibadah saum Ramadan 1 bulan, diakhiri dengan membayar zakat fitrah dan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan saum Syawal selama atau sebanyak 6 hari. Mudah-mudahan ibadah kita lebih sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada yang sedang sakit. Salah satunya adalah Profesor Ishak Abdul Haq sedang sakit. Mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin di antara para jamaah yang hadir sedang sakit atau keluarganya sedang diberi ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ujian tersebut diberi kesabaran dan segera disembuhkan. Sembuh dengan sehat walafiat, sehat yang lebih sempurna, sehat yang lebih meningkatkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Dan juga kepada hamba-hamba Allah yang sedang punya rencana, cita-cita dalam menempuh kehidupan yang lebih baik. Semoga melalui pengajian ini Allah lebih menyempurnakan, lebih memberikan jalan yang mudah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang kita bahas pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kita lihat, yaitu kajian surah Ali Imran. Bukan Al Imran ya. Ada orang yang membaca Al Imran, bukan Al Imran, Ali Imran. Di keluarga Ali Imran. Ali Imran. Sebutnya surah Ali Imran. Dan memang sering kita membaca, bahkan mungkin pernah membacanya. Mudah-mudahan menjadi pengingat pada kita. Mari kita lihat dan mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal kazimin والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Artinya yaitu sebenarnya ada ayat sebelumnya. Kemudian nyambung gitu. Ada 133 sebelum. Terus jawabannya alladzina yunfiquna bis-sarra. Di situ menjelaskan tentang orang-orang yang menafkahkan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu artinya jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Di sedang lapang berinfak, sedang kurang lapang berinfak, bahkan apapun yang perlu diinfakkan sebagai wujud amal soleh, mereka memperhatikan, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Sekarang sedang terlihat ya di dalam di YouTube, di mana gitu ya, aplikasi itu selalu muncul sekarang mohon maaf, kemudian kalimat-kalimat yang sangat indah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi itu adalah arti dari surah Al-Imran 1. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah Ali Imran. Asbabun nuzul surah Ali Imran. Surah yang kita baca pada pagi hari ini berkaitan dengan 3 karakter orang bertakwa. 3 karakter orang bertakwa. 3 karakter orang yang bertakwa meliputi orang yang gemar bersedekah, mampu menahan amarah, dan mudah memberi maaf. 3. Jadi 3 karakter orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu gemar bersedekah, mampu menahan amarah, dan mudah memberi maaf. Allah hendak menjelaskan mereka yang bertakwa, dan Allah menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian asbabun nuzul selanjutnya merupakan kunci dalam membentuk pribadi muslim yang saleh. Membentuk pribadi muslim yang saleh ini bisa menjadi acuan, ya di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dan ini sangat bernilai. Yang 3 karakter tadi, yang 3 ciri itu bisa menjadi acuan yang sangat bernilai, yang sangat berharga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu bila masyarakatnya melakukan, menjalankan, menunaikan
Nah, itu merupakan satu amalan yang sangat dihargai, dihormati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sebabun nuzul, ya, kita juga membahas tentang kisah yang berkaitan. Ada kisah yang berkaitan, ya, kisah yang berkaitan dengan sebabun nuzul. Bukhari ini menyebutkan bahwa pernah dikisahkan dari Abdurrahman bin Qaddam, ya, Ad-Daws, bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan ada pemuda tampan sedang menangis seperti sedang kehilangan ibunya. Pemuda itu lalu dipanggil masuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Ditanya, apa yang membuatmu menangis? Kemudian pemuda itu menjawab, bagaimana aku tidak menangis, ya Rasulullah? Aku telah melakukan dosa besar yang kurasa tidak mungkin diampuni Allah. Jadi ada perasaan, ya, seorang pemuda kemudian menangis, kemudian dipanggil Rasul, ditanya, kenapa Anda menangis? Bagaimana aku tidak menangis, ya Rasulullah? Aku telah melakukan dosa besar yang kurasa tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian Rasul pun langsung bertanya. Rasul langsung bertanya, apakah engkau mempersekutukan Allah? Aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak menyekutukan Allah. Jawab pemuda itu, apakah engkau membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya? Untuk membunuhnya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, kalau begitu Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun dosamu itu sebesar gunung yang menjulang tinggi ke langit. Namun dengan tangis yang teramat keras, pemuda itu berkata, dosaku lebih besar dari gunung itu. Allah akan mengampuni dosamu meski sebesar 7 bumi beserta lautan dan semua yang ada padanya. Jubur Rasulullah SAW, gitu ya, sambil tersenyum. Jadi menjawab Rasul sambil tersenyum dan mengatakan apa yang diungkapkan. Mengatakan dosaku merasa paling besar, gitu ya. Kemudian akhirnya ya sebagaimana Rasul memberikan satu jawaban. Kemudian selanjutnya kembali pemuda itu dengan memelas berkata, dan berkata, dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah. Wahai pemuda, apakah dosa-dosamu lebih besar dari Tuhanmu? Jawab Rasulullah. Maka tersungkurlah pemuda itu dan berkata, Subhanallah, tidak ada yang lebih besar dari Tuhanku. Kalau begitu, dosa apa yang telah engkau perbuat? Ya, ungkap Rasulullah atau jawaban atau pertanyaan Rasulullah. Lalu dengan penuh air mata, pemuda itu bercerita, sudah 7 tahun ini, pekerjaanku adalah mencuri kain kapan mayat yang baru meninggal untuk dijual di pasar. Pada suatu hari ada seorang anak gadis Ansor meninggal dunia. Setelah dikubur dan ditinggalkan keluarganya, kudatangi dan kugali kubur tersebut
dan kulucuti kain kafannya. Kutinggalkan mayat itu dengan keadaan telanjang di bibir kuburan, dan aku bergegas pulang membawa jarahanku. Di rumah aku membayangkan betapa mulusnya tubuh mayat itu sampai aku tergoda melihatnya kembali. Ketika melihat mayat telanjang itu, aku tidak dapat menguasai diriku sehingga aku menggaulinya. Ketika itu aku seolah mendengar suara yang mengatakan, "Wahai pemuda, celakalah engkau di hadapan penghisap pada hari kiamat kelak. Ya, tempatmu adalah di neraka." Seketika aku terkejut dan takut sekali. "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Dengan terkejut Rasulullah SAW berkata, "Pergilah engkau dari sisiku, aku takut akan terbakar bersama apimu." Kemudian pemuda itu seketika pergi meninggalkan Rasulullah dengan wajah yang sangat amat memelas. Ia pergi mengasingkan diri ke suatu tempat. Selama 40 hari ia menangis terus-menerus memohon ampun kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah segala kesalahanku dan berilah wahyu kepada Nabi-Mu. Jika Engkau tidak mengampuniku, maka berikanlah segera siksaan yang menghancurkanku di dunia ini. Tetapi selamatkan aku dari siksamu ketika hari kiamat nanti." Itu yang dilanjutkan oleh seorang pemuda. Rupanya taubat pemuda tersebut telah diampunkan. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah bersama para sahabat bergegas mencari pemuda itu. Akhirnya pemuda itu ditemukan di antara dua batu gelap dalam keadaan lemah dengan mata yang begitu sambapnya karena banyak menangis. Baru Rasulullah SAW yang mulia kemudian menghampirinya dan membersihkan debu-debu yang menempel di kepalanya dan bersabda, "Aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau sekarang adalah hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka." Kemudian Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabat yang mengikutinya dan berkata, "Beginilah seharusnya kalian menyertai dosa yang kalian lakukan seperti yang dilakukan oleh pemuda itu." Jadi di situ ada penyesalan yang sangat dalam. Mereka adalah orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi. Jadi maupun sempit ataupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya. Karena Allah mencintai, melimpahkan rahmatnya, tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan. Terus nilai pendidikan yang dapat diungkap dari ayat tadi,
Yang pertama, senantiasa berinfak di waktu sulit dan luar. Kita juga selalu memberikan sesuatu yang kita miliki ataupun apa saja yang kita punyai sebagai bahan ataupun peluang untuk berinfak. Ada tenaga, ada pikiran, ada harta, apapun. Kemudian menahan amarah. Menahan amarah. Jadi amarah itu ya mesti ditahan, jangan diabur, jangan diberi peluang, ditahan. Memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain minta maaf, jangan susah-susah. Udah maafkan kesalahan orang lain. Bersegera kepada ampun Allah dengan bertaubat. Nah ini, berbuat kebaikan kepada setiap makhluk Allah. Jadi nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat. Terus selanjutnya, nah 3 karakter orang bertakwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Supaya lebih ingat bahwa sifat orang muttaqin itu satu apa? Gemar sedekah. 2, menahan amarah. 3, mudah memaafkan. Jadi 3 hal ini kalau kita kuasai, kita amalkan, kita jadikan sebagai landasan di dalam kehidupan, udah aman hidup ini. Mana sedekah itu selalu menjadi program harian, program mingguan, program bulanan, program tahunan, terus bersedekah, hitung gitu ya untuk keluarkan. Yang kedua, menahan amarah. Jadi memang bila ada orang yang marah kepada kita, jangan kita dengan marah lagi. Kalau orang lain marah, ya kita senyum. Orang lain senyum, kita senyum gitu ya. Jangan orang lain marah, kita lawan dengan marah. Tidak begitu. Orang lain marah, kita tahan. Orang lain senyum, kita senyum. Jangan marah, senyum. Dan mudah memaafkan. Pokoknya kalau orang salah kepada kita, sudah dimaafkannya. Sudah dimaafkan. Kemudian selanjutnya, makna memaafkan dan minta maaf. Meminta maaf adalah perwujudan cinta, kebaikan, dan rasa sayang yang tidak egois tanpa pamrih dan tidak menyalahgunakan. Ini meminta maaf. Di perwujudan cinta, kebaikan, dan rasa sayang yang tidak egois, tanpa pamrih, dan tidak menyalahgunakan. Sedangkan memaafkan adalah melupakan, tidak membahasnya lagi, dan itu berarti sembuh. Jangan memaafkan, tapi nanti dulu saya belum puas nih, nah ini belum memaafkan, itu baru main-main. Kalau memaafkan yang sesungguh-sungguhnya itu tidak ngutak-ngatik lagi, tidak membuka-buka lagi, sudah selesai. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu, yang memiliki arti bertambah, berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Seorang yang memaafkan orang lain adalah menghapus bekas luka di dalam hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Nah, jadi di sini berusaha untuk memaafkan orang lain. Bagaimana memaafkan orang lain itu dengan berupaya. Kemudian selanjutnya, dalam hadis Rasulullah SAW, sifat pemaaf merupakan iman yang paling utama dijelaskan dalam riwayat Bukhari. Iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Ini iman yang paling utama. Kalau orang itu utama nggak keimanannya,
Sabar enggak? Dan memaafkan tidak? Nah, kalau dia sabar dan memaafkan, maka dia memiliki iman yang paling utama. Para pakar hukum berpendapat orang yang memohon maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, serta memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya. Kalau materinya dikembalikan. Jika bukan materi, maka kesalahan yang dilakukan itu dijelaskan kepada yang mohon maafnya itu, kepada yang dimohon maafnya itu. Memang ini perjuangan, ya. Perjuangan. Jadi memang harus mengungkapkan kesalahan saya itu ini. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Jangankan ke orang lain, mungkin punya salah ke istri juga, mungkin gitu ya. Kata istrinya, salah apa? Coba jelaskan, terangkan. Mungkin ada sedikit rada kurang bebas menerangkannya. Mengapa? Betapa perjuangan untuk melahirkan suatu kejujuran. Kemudian selanjutnya, makna memaafkan dan minta maaf. Meminta maaf dan memaafkan juga menjadikan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelapangan dan kerendahan hati. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Sallam menegaskan bahwa setiap keturunan Adam alaihissalam memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Orang bertaubat. Kullu di Adam khoto wa khotoin at-tawwabun. Di semua anak cucu Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Yang bertaubat, yang memohon ampun ya atas kehilapan dan kesalahan. Karena tadi ya namanya anak Adam tidak lepas dari kesalahan. Ada saja dosa-dosa yang dilakukan. Tapi ada pintu tobat untuk membersihkan. Kemudian selanjutnya tentang tingkatan. Setelah memaafkan dan minta maaf. Nah, tingkatan di sini katakan untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi, maka masuk kepada as-sabbu, karena perpindahan untuk lebih baik lagi merupakan perbuatan baik, disebut sebagai penutup pada ayat di atas. Tahapan yang lebih tinggi lagi adalah as-sabbu, yang pada awal artinya adalah halaman atau lembaran baru, serta musafahat yang berarti perjabatan tangan. Oleh karena itu, seorang yang dapat melakukan as-sabbu adalah orang yang mampu membuat lembaran baru pada orang lain dengan meninggalkan lembaran yang lama. Adapun maknanya adalah jika memaafkan atau al-afu, hubungan seseorang dengan orang lain masih menggunakan lembaran yang lama, yang mana masih belum bisa terhapuskan seluruh kesalahan-kesalahan orang lain, atau dengan istilah lainnya masih ada goresan-goresan yang tertinggal di dalam hati atas kesalahan-kesalahan orang lain. Memang perjuangan untuk melupakan apa yang telah orang lain berbuat salah kepada kita memaafkan, ingin benar-benar memaafkan. Bagaimana melupakan orang yang berbuat jahat kepada kita ini sudah tidak ada lagi dalam perasaan. Tetapi as-sabbu merupakan lembaran baru yang tidak ada sedikit pun goresan yang tertoreh dalam hati tatkala hubungan hablum minan nas dengan orang lain. Kemudian selanjutnya tahap amarah
atau tahan amarah dan tebarkan saling memaafkan. Jadi bagaimana untuk dia dapat amarah itu ditahan. Siti Aisyah pernah menjadi marah karena tindakan pembantunya. Tetapi beliau dapat menguasai diri. Karena sifat takwa yang ada padanya, beliau berkata, alangkah baiknya sifat takwa itu ia bisa menjadi obat bagi segala kemarahan. Di alangkah baiknya sifat takwa itu ia bisa menjadi obat bagi segala kemarahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang dapat membanting lawannya, tetapi orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya. Bukan orang yang dapat mengalahkan sampai orang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang bisa menahan amarah. Allah berfirman, walladzina yajtanibuna katsiran ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibum yaghfirun. Dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera minta maaf. Nah ini yang sangat bagus ya. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Misalnya kita memarahi orang, setelah itu kemudian didatangi, wahai kawan, barusan saya marah kepada Anda, tapi sekarang saya sudah tidak marah lagi, mohon maaf ya. Nah, itu langsung di saat itu ingin membersihkan dirinya dari hal-hal yang diungkapkan ketika marah. Ingin membersihkan dirinya lagi. Kemudian jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Nabi pun pernah menasihati para sahabat agar tidak mudah marah. Bahkan kalau sampai mengulangi perkataannya, ya, bahkan beliau itu sampai mengulangi perkataannya, la tagdob, la tagdob, la tagdob, lebih dari sekali. Karena orang yang kuat bukanlah ia yang pandai berulang, melainkan ia yang mampu mengontrol emosinya dengan baik. Laisa syadid bisur'ati innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah ia yang pandai bergulat, melainkan ia yang mampu mengontrol emosinya dengan baik ketika marah. Ketika marah itu sanggup mengontrol emosi, tidak marah dengan bebas, tapi dia menahan, tidak mudah marah. Kemudian selanjutnya, keutamaan saling memaafkan. Keutamaan saling memaafkan itu satu, dekat dengan ketakwaan. Jadi kalau orang selalu saling memaafkan itu dekat dengan ketakwaan. Orang yang mudah memaafkan dinilai dekat dengan ketakwaan. Jadi memberi maaf itu lebih diutamakan dalam syariat Islam. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian memiliki bangunan di surga dengan derajat yang tinggi. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan bahwa Rasul SAW pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan bangunan untuknya di surga dimuliakan dan derajat pahalanya ditinggikan, hendaklah ia memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu
memberi kepada orang yang kikir terhadap dirinya, dan bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ada berapa? Ini yang diungkapkan dalam hadis, ya. Jadi disebutkan di sini bahwa ya sangat dimuliakan, sangat ditinggikan hendaklah ia memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya. Ini memaafkan orang yang bersalah, memberi kepada orang yang kikir. Orang sangat kikir tapi kita memberi, gitu ya. Dan yang ketiganya adalah bersilaturahmi kepada yang memutuskan hubungan. Jadi bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan. Kemudian yang selanjutnya akan diseru untuk masuk surga. Nah, telah diriwayatkan melalui ad-Dohahak dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila hari kiamat terjadi, maka ada seruan yang memanggil, di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Kemarilah kalian kepada Tuhan kalian dan ambillah pahala kalian, dan sudah seharusnya bagi setiap orang muslim masuk surga bila ia suka memaafkan orang lain. Allah akan menambah kemuliaannya. Apabila dia memaafkan, maka Allah akan memuliakannya. Dan ini telah dikabarkan Rasulullah, beliau bersabda, tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi kalau kita memaafkan itu Allah menambah kemuliaannya. Kemudian selanjutnya, nah, keutamaan saling memaafkan, Allah akan mengampuni pada hari kesulitan. Rasulullah bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Di barang siapa memaafkan, kalau kita hidup ini, ya baguslah jadi lapang dada memaafkan kesalahan orang. Dan maka di sini akan Allah memberikan maaf pada hari kesulitan. Maksudnya mungkin akan ada jalan yang lebih membawa kemaslahatan. Allah akan mengampuni kesalahannya ini jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Kemudian perbuatan yang mulia, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang dimiliki itu termasuk perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Kemudian selanjutnya Allah akan mengangkat derajatnya, kemudian taat akan perintah Allah, udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang ataupun dari orang-orang yang bodoh. Jadi jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik, ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Misalnya orang yang bodoh itu apa? Mengatakan kata-kata yang tidak patut untuk diucapkannya, tapi kita mendengarnya. Itu biarkan saja, abaikan saja. Karena mungkin dia itu dengan segala kondisinya, seperti yang diungkapkan dalam ayat ini, ya maka berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh, yang mencaci, yang menghina. Jangan dilawan dengan hinaan lagi, dengan cacian lagi. Ya udah, berpalinglah, biarkan saja mereka. Kemudian yang selanjutnya, di sini meningkatkan kualitas diri. Bila dilihat dari sisi psikologis, memaafkan dapat berdampak baik bagi kualitas hidup seseorang. Memaafkan dapat meningkatkan kualitas hubungan
baik kepada diri sendiri maupun dengan orang lain. Ini meningkatkan kualitas diri. Terus menurunkan resiko stres. Nah, ini. Stres itu apa? Stres itu ya, aduh, gimana yang dalam stres ya? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima kondisi yang menyakitkan dan terasa tidak nyaman. Dengan adanya fase menerima kondisi mental akan dilatih sehingga dapat lebih baik ketika menghadapi masalah berikutnya. Hal ini juga dapat menurunkan risiko stres. Jadi seueur mikir gitu ya, seueur mikir, seueur untuk katakan tidak mikir, seueur teuing melambung, sehingga stres. Nah, stres ini adalah hal-hal yang perlu diantisipasi supaya tidak berkelanjutan. Maka tadi memaafkan bisa bermanfaat. Kemudian melatih empati ini. Rasa empati akan menciptakan dampak baik bagi kehidupan sosial seseorang. Ketika ada orang lain yang bersalah dan meminta maaf dengan tulus pada Anda hingga memaafkannya, berarti Anda telah memahami perasaan orang lain. Empati. Sekarang sudah berkecamuk ya, bagaimana itu orang-orang muslim sedang diuji, dicoba, dihujani segala macam ya peluru ya. Nah, bagaimana orang muslim yang lainnya ketika orang muslim yang lain itu diperlihatkan seperti itu. Nah, di sini harus memiliki sifat empati minimal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan mengumpulkan sebagian harta untuk meringankan beban-beban mereka. Kemudian selanjutnya, ini 5 cara efektif memaafkan seorang. Jadi ada 5 cara yang efektif ya dalam memaafkan seseorang. Ada caranya. Tetap tenang dan bersihkan hati dengan beribadah. Kalau kita ada yang menghina kita, tenang aja dulu gitu. Wah, kamu nih gimana? Wah, marah-marahin, tenang aja gitu. Bersikap, tenang aja dulu gitu. Biar yang marah itu habis emosinya. Bahkan mungkin kalau di rumah istri marah atau suami marah, ini tenang aja dulu gitu. Kenapa istri saya ini marah? Jangan dilawan, tenang aja dulu, duduk aja, minum aja, mendengarkan istri yang sedang awak itu, ya. Dengan sarwana baru 1 kata, suami sudah 15 kata. Jangan, pokoknya tenang. Nanti si mama sudah ngobrolnya panjang lebar, setengah jam sudah kelihatan kecapean, ambilkan air. Silahkan minum dulu mama, supaya tidak perlu capek. Tidak banget. Dimarahi kok malah lebih bager gimana. Nah ini tenang ya, cara yang efektif tenang gitu. Seorang sopir misalnya ada sopir lain ya dengan ngebut dan hampir gecot, nah jangan sarwana dikejar lagi ulah gitu. tenang ya, tenang dan bersihkan hati dengan beribadah, mungkin dengan mengucapkan astagfirullah. Masya Allah. Jadi kalimat-kalimat yang bisa melahirkan suatu ketenangan. Kemudian beri waktu untuk diri sendiri. Nah, beri waktu diri sendiri. Jadi beri waktu saja dulu dengan keadaan seperti apa. Ya. Kemudian menghilangkan rasa benci yang ada dalam diri kamu. Ini harus menghilangkan rasa benci. Itu paling sulit ya. Harus diperjuangkan. Enggak sulit gimana nih? Oh sulit, tapi bukan sulit titik di situ. Sulitnya koma terus berjuang bagaimana untuk tetap bisa bertahan. Menghilangkan rasa benci, ya benci banget gitu ya. Segala macam gitu ya. Nah, gimana itu menghilangkan rasa benci yang ada dalam diri kamu. Nah, membuka rasa empati pada orang yang telah menyakiti kamu, tetap empati. Walaupun dia menyakiti kita, tetap kita memberikan perhatian kepada mereka.
ketika dia sakit, tengok dengan doakan. Jangan doa ini gara-gara benci kepada saya jadi sakit, jangan begitulah. Udah doakan saja supaya sembuh, sehat. Nah, jadi membuka rasa empati, kemudian mengingat semua kebaikan seseorang yang melukai hati kamu. Nah, seseorang itu kan melukai, itu kita ingat atas kebaikan-kebaikannya. Ini ada berapa nih? Ada 5 cara efektif memaafkan seseorang. Mari kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik. Kemudian selanjutnya, kisah teladan mudah memaafkan. Rasulullah ya Muhammad SAW diludahi oleh kaum kafir Quraisy ketika hendak pulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat, namun tak pernah membalasnya dengan meludahi kembali. Jadi orang itu meludahi padahal mau ke masjid, ini sudah rapi, dia ludahi orang, tidak meludahi lagi. Kisah Rasulullah SAW dilempar batu oleh budak sakit nih, hingga kakinya berdarah, namun yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu mendoakan mereka agar mendapat pengampunan Allah. Rasulullah SAW tak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tak pernah ada dendam di hatinya. Begitulah karakter pemaaf yang dimiliki Rasulullah, karakter pemaaf yang patut untuk diteladani. Jika ada seorang yang datang ke beliau untuk minta maaf, maka tak segan ia memaafkan orang tersebut. Itu kisah teladan. Kemudian masih ada kisah yang lain, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Rasulullah barusan diludahi udah. Nah ini ada sebuah kisah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat memilih Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah. Suatu ketika ada seorang awam datang menemuinya lalu berkata kepadanya, "Hei, yang telinganya terpotong," gitu bahasanya. Salah satu telinga Ammar bin Yasir putus ketika menghadapi orang yang murtad di pertempuran Yamamah. Namun ia menjawab dengan singkat, "Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik." Nah, jawabannya begitu ya, bukan membalikan kata yang menyakitkan, ini menghina. Dengan hinaan orang tersebut, ia tidak membalasnya dengan kata-kata yang keji atau tidak sopan, namun ia memilih untuk bersabar dan memaafkan dengan mengucapkan kata-kata singkat dan mengandung kebenaran tanpa bermaksud untuk menghina baik orang yang mengecamnya. Nah, kemudian selanjutnya doa agar diampuni dosa. Ini sudah populer. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sudah sering dibaca oleh para imam. Artinya apa? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Mananya cukup mantap ini ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami,
dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini Al-Baqarah 286 sering dibaca oleh kita. Kemudian satu lagi doa terakhir nih. Allahumma maghfiratuka awsa'u min adzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Rahmatmu lebih kuharapkan daripada amalan-amalanku. Ini sangat indah doanya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min adzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sekali lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir barusan, mudah-mudahan menjadi informasi, ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang kita bahas barusan. Sebelum berdoa kita mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih kepada para hadirin wal hadirat, ya, yang telah di sini ada catatan, ada yang berinfak, bersedekah, yang telah diberikan, yang masuk terima al-falaq. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlimpah ruah. Kemudian juga ucapan terima kasih selalu saya sampaikan kepada guru TPUP ini yang selalu mendampingi kita dalam berdakwah. Semoga menjadi TPUP yang mengedukasi generasi cinta ilahi. Kemudian juga di sini saya sepuh Masjid Al-Furqan, ya, ada Prof. Juntika hadir dalam kajian ini, juga dosen-dosen yang lain. Aktivitas akademika UPI juga bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan dalam ridho Allah, mahasiswa S3 pendidikan umum dan karakter juga yang sedang menyusun disertasi, yang sedang menyiapkan kuliah studi, mudah-mudahan dilancarkan. Dosen dan mahasiswa di sini banyak yang hadir, ya, Pak Kaimat Ali, Pak Kai Dudung, dan Ibu Mia Nurmala. Semoga tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kamda UP Cibiru, Kamda UP Sumedang juga ikut hadir. Terima kasih, menjadi salah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga besar Hadi Sarifudin Az-Zahra dari Cianjur Selatan, mudah-mudahan keluarga besar yang saroleh, anak yang rezeki, dan seluruh bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur juga menjadi yayasan yang terus maju dan berkembang. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus itu juga kumpul, ya, para dosen, para mahasiswa bersama-sama, mudah-mudahan cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sivitas Akademika UIK Universitas Ibnu Khaldun juga hadir bersama-sama. Mudah-mudahan segala rencana kebaikannya, rencana yang direncanakannya dimudahkan oleh Allah. Sivitas Akademika UNES juga hadir, mudah-mudahan lancar selalu. Kemudian Sivitas Akademika Unsika juga hadir, Sivitas Akademika Untan juga hadir, Sivitas Akademika Unikom juga hadir, Sivitas Akademi Unsur Cianjur hadir, kemudian LP3M Universitas Surya Kencana juga hadir, alhamdulillah. Universitas Bakti Kencana, keluarga besar Haji Apon dan Ibu Haji Maya, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah. Kemudian Kepala Serba Bakti Suryalaya Riyad Jamil SPDI MM, juga Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya. Mudah-mudahan tetap dalam bimbingan kesuksesan ridho Allah selalu diberikan. Kemudian di sini ada rektor, ya, rektor UBK
Dr. Apoteker Sutrisno, Magister Hukum, kemudian Kesehatan, karyawan dan para mahasiswa UBK. Di sini ada UBK cabang, yaitu UBK Kendal, UBK Jaya, UBK Jakarta, UBK Subang, UBK Tasikmalaya, UBK Mataram, UBK Serang, UBK Garuto, UBK Lombok, UBK Bandung, nah, yang tercatat di sini. Ya. Mudah-mudahan menjadi lembaga yang diridhoi Allah. Amin. Masjid Al-Falak, nah ini Masjid Al-Falak ya muncul ini, selalu hadir dalam menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan jadi para jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar pegawai Pempat TK PLB sini, termasuk yang sedang studi di Hiroshima University. Ini adalah pimpinan Pak Abu Khair. Mudah-mudahan Pak Abu Khair tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini jurusan teknologi pendidikan. Nah, ini juga hadir dari Malang, gitu ya. Dari Malang, kemudian Semarang, gitu ya. Kemudian jurusan teknologi pendidikan IKIP Semarang dan IKIP Malang. Pak Buya hadir, alhamdulillah. Alumni SMA Lab IKIP Semarang juga hadir. Alumni SMA Negeri Limpung Kabupaten Batang Jateng juga hadir. Subhanallah. Mudah-mudahan lancar segala cita-citakan dan itu Allah menyertainya. Jamaah Tilawah Al-Quran SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Jamaah Masjid Al-Amin Sumobito Jombang Jatim, alhamdulillah ikut hadir bersama-sama, semoga sukses selalu. Guru SMP Manokwari Papua dan Kendari Sulawesi Tenggara, alhamdulillah mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas selalu dengan ridho Allah. Keluarga besar Pekalongan ini juga hadir, alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat. Jamaah Masjid Al-Istihad Pusdakin Pustekom Tangerang Selatan juga hadir, alhamdulillah. Jamaah Musola Balai Pengembangan Media Televisi di Surabaya dan multimedia di Semarang, alhamdulillah selalu hadir. Mudah-mudahan diridhoi Allah SWT. Sahabat-sahabat guru PAUD, TK dan sekolah luar biasa di Papua, Jatim, Jabar, Aceh hadir, alhamdulillah. Terus pengurus pusat dan pengurus cabang Bandung Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga hadir, terima kasih. Kemudian Pustekom, nah itu juga hadir, mudah-mudahan semuanya yang sudah disebutkan dalam ridho Allah. Kemudian Al-Azhar Boarding School Jakarta hadir juga ini, terima kasih. Semoga sehat dan terus maju. Kemudian sekolah BST, nah juga hadir. Diskapur Kota Depok, nah SMP Negeri 5 Cimahi juga hadir. SMP SMK Merdeka Bandung ini, SPMI SPMK Merdeka Bandung hadir, terima kasih, mudah-mudahan lancar selalu. MTS 3 Garut hadir. SDN Silangkap 1 Depok juga hadir, terima kasih. Kemudian STEBI Bina Esa Bandung Barat juga hadir. Kemudian Ponpes Al-Quran Kaji Abdul Syafi Sukabumi, ya terima kasih. Ya ini mudah-mudahan pesantren terus mengembangkan anak-anak pintar baca Quran dan juga mengamalkannya. Kemudian Dr. Haji Saifullah MPD Majalengka juga hadir, terima kasih nih Pak Dr. Saifullah, mudah-mudahan terus maju berkembang. Kemudian SMA Negeri 7 Bandung ini kepalanya Pak Janjan, semoga sukses selalu dalam segala yang dicita-citakan. MTS Negeri 2 Bandung juga hadir. Keluarga besar Ma'arif Al-Amin Garut juga hadir, terima kasih. Semoga jadi amal soleh.